sambungan dari materi sebelumnya, yaitu tentang membuat komik. Baik, kemarin kita telah membahas tentang unsur-unsur komik sampai bagian 3. Selanjutnya kita sambung, yaitu tentang bagian yang keempat, yaitu balon kata. Jadi unsur komik selanjutnya yaitu balon kata. Kalau kita sering membaca komik, berarti pasti kita tahu seperti apa itu yang namanya balon kata. Supaya lebih komunikatif, diperlukan teks untuk menajamkan pesan yang ingin disampaikan. Teks tersebut diletakkan dalam balon kata. Jadi dalam komik itu peletakan teks atau percakapan itu namanya adalah balon kata. Secara garis besar, balon kata digolongkan ke dalam 3 bentuk. Jadi ada 3 bentuk balon kata. Yang pertama ada balon ucapan, balon pikiran, dan balon caption. Yang pertama balon ucapan. Gambar berbentuk gelembung dan memiliki ekor meruncing. Jadi biasanya balon ucapan itu bentuknya seperti gelembung, kemudian ada ekornya yang runcing. Gelembung kata mempunyai bentuk yang bervariasi sesuai dengan konteks, nada, serta karakter dari si pengucap. Ekspresi marah, teriakan, jeritan dibuat bergergi untuk menajamkan emosi. Jadi kalau ekspresinya marah atau ucapannya itu berteriak atau menjerit, maka bentuk balon katanya itu bergerigi. Sementara itu untuk contoh bisikan, jadi kan ada kata-kata, misalnya ada kata-kata berbisik, ada kata-kata biasa, ada yang teriak atau keras. Jadi contoh yang bisikan, kata dimuat dalam balon kata dengan bentuk putus-putus. Jadi biasanya kalau kata-katanya atau teksnya itu mengilustrasikan tentang berbisik-bisik, maka balon katanya dibuat dengan putus-putus atau bentuknya itu putus-putus. Kemudian ada balon pikiran. Balon pikiran merupakan representasi dari tokoh yang ingin menyatakan atau mengungkapkan pikiran, perasaan, tetapi secara harfiah tidak diungkapkan. Ya, kita tahu aja biasanya ada yang berpikir. Nah, agar pembaca tahu bahwa dia berpikir, maka dibuatkan balon pikiran. Balon pikiran diidentifikasikan dengan gelembung yang berbentuk rantai putus-putus yang saling menyambung. Jadi bentuknya balon pikiran ini kurang lebih seperti balon ucapan yang berbisik-bisik. Tetapi bedanya biasanya kalau yang balon ucapan yang berbisik-bisik masih ada ekor meruncingnya. Sedangkan kalau yang balon pikiran itu tidak ada ekor meruncingnya. Kemudian yang ketiga yaitu balon caption. Balon caption sendiri mempunyai fungsi untuk menjelaskan kondisi adegan. Jadi biasanya ada penjelasan tentang adegannya, itu diletakkan dalam balon caption. Penjelasan tentang cerita serta setting tanpa harus dibubuhi dengan ilustrasi, tetapi tetap menjadi teks yang dibutuhkan sebagai bagian dari komunikasi. Misalnya tulisan 1 hari kemudian, itu letaknya namanya adalah menggunakan balon caption. Atau tulisan misalnya 1 jam kemudian, diletakkan tulisannya atau teksnya di dalam balon caption. Kemudian yang kelima unsur komik yaitu visual effect. Untuk mendramatisir sebuah gambar, visual effect diperlukan untuk meyakinkan para pembaca tentang suara yang ingin diberikan kepada pembaca. Kemudian ada yang keenam, ilustrasi. Ilustrasi adalah seni gambar yang dipakai untuk memberi penjelasan atas suatu tujuan atau maksud tertentu secara visual. Ilustrasi dibagi menjadi 2, yaitu ilustrasi dalam bentuk kartun dan ilustrasi dalam bentuk realis atau asli. Kemudian yang ketujuh ada yaitu ukuran gambar. Ukuran yang terdapat
dalam panel pada umumnya terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan arah pandang mata. Umumnya ukuran gambar yang digunakan dalam panel adalah extreme long shot, medium shot, close up, dan extreme close up. Kemudian yang ke-8 yaitu cerita. Jadi unsur komik yang ke-8 yaitu cerita. Dalam komik elemen narasi menjadi bagian yang sangat penting karena unsur visual dan teks merupakan penyederhanaan serta perwujudan dari bentuk narasi yang berupa runtutan cerita sehingga dapat dimaknai maksud yang ingin disampaikan. Jadi sebelum memulai komiknya itu ada cerita yang menceritakan isi komik. Itu sangat penting agar orang tahu maksud dan tujuan dari cerita atau komik tersebut. Kemudian yang ke-9 ada splash atau bentuk gemericak. Dalam komik splash terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada splash halaman. Jadi bentuknya itu satu halaman. Kemudian ada splash panel, itu bentuknya dalam satu panel, atau yang ketiga yaitu splash ganda. Splash ganda itu yaitu gabungan antara splash halaman dan splash panel. Kemudian yang ke-10 terakhir dari unsur komik yaitu garis gerak. Garis gerak merupakan efek yang ditimbulkan dari gerakan tokoh komik. Biasanya garis gerak akan lebih maksimal dipergunakan untuk menyatakan aksi tokoh dalam kondisi bergerak, berlari, marah, takut, serta emosi dalam berkelahi dan adegan lainnya. Biasanya kalau dia gemetar, maka ada garis gerak di sekitar tubuhnya yang bentuknya runcing-runcing, itu namanya garis gerak dan lain sebagainya. Macam-macam bentuk garis gerak, yaitu fungsinya untuk menandakan gerakan tokoh tersebut. Baik, kiranya sampai situ saja materi kita pada hari ini. Untuk pertanyaan sebagai bentuk perhatian kalian, sebagai tanda hadir kalian, yaitu pertanyaannya. Dalam ukuran gambar, bentuk gambar tadi terbagi 5. Ada extreme long shot, ada long shot, ada medium shot, ada close up, dan extreme close up. Pertanyaannya, apakah kegunaan dari ukuran gambar close up? Baik, pertanyaannya, apakah kegunaan ukuran gambar close up? Sudah? Baik, sampai situ saja pembelajaran kita hari ini. Apabila ada salah dan khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.